Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Kita akan masuk pada kitab Ar-Radha, pembahasan baru yaitu pembahasan Kitabur Radha, pembahasan seputar persusuan. Di sini dibawakan hadis yang pertama atau hadis yang ke-337 dari kitab Umdatul Ahkam, dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang anak perempuan Hamzah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya paman Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Kemudian ya kita tahu bagaimana beliau itu benar-benar ya menolong dan memperjuangkan Islam setelah masuk ke dalam agama Islam. Ya sangat-sangat berani untuk melindungi dan mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau disebut ya memiliki sebutan Asadullah, ya singanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau akhirnya kemudian gugur sebagai syahid pada peristiwa perang Badar. Pada peristiwa perang Uhud. Ya, beliau gugur sebagai syahid pada peristiwa perang Uhud. Radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah berkata tentang anak perempuan dari Hamzah. Ya, anak perempuan dari Hamzah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, karena di sini ya suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya beliau ingin ingin Rasulullah SAW menikah dengan sepupunya, ya menikahi sepupunya, yaitu anak perempuan dari Hamzah bintu Abdul Muthalib. Ya Hamzah bin Abdul Muthalib, anak perempuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi Ali ingin Rasulullah menikahi putrinya Hamzah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan, ya akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tahillu li, ya hal tersebut tidaklah halal bagiku. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya, sesuatu itu menjadi mahram karena persusuan. Ya. Jadi sesuatu itu menjadi mahram, ya, menjadi mahram dikarenakan persusuan, sebagaimana yang menjadi mahram karena nasab. Ya, karena nasab. Jadi semua yang menjadi mahram karena nasab itu juga menjadi mahram dikarenakan persusuan. Ya, dikarenakan persusuan. Wahia binatu akhi minar radha'ah, sedangkan dia yaitu putri dari Hamzah tadi merupakan anak perempuan dari saudaraku sepersusuan. Baik. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu selain paman Rasulullah SAW, beliau juga merupakan saudara sepersusuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika kecil Hamzah itu juga disusui oleh seorang wanita bernama Thuwaibah. Yang mana Thuwaibah ini merupakan mantan budaknya Abu Lahab. Ya, dulu sudah pernah kita sebutkan ya pada pembahasan sebelumnya. Ya, jadi pernah Abu Lahab memiliki seorang budak bernama Thuwaibah. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, saking senangnya Abu Lahab kemudian memerdekakan Thuwaibah. Ya, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, kemudian dijadikan sebagai ibu persusuan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu kepada Thuwaibah. Lah di sana juga ada beberapa orang lainnya, beberapa anak lainnya yang juga menyusu kepada Thuwaibah. Di antaranya itu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menyusu kepada Thuwaibah ketika itu, ya karena juga masih kecil. Dan juga selain itu juga ada Abu Salamah, ya sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu juga menyusu kepada Thuwaibah. Ya ini juga dulu pernah datang pembahasannya terkait dengan anak perempuan dari Abu Salamah yang juga ingin ditawarkan kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, ketika Ummu Salamah menawarkan Tayyib ketika itu, ya Rasulullah SAW ditawarkan untuk menikah dengan putri dari Ummu Salamah, ya putri dari Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya ya putri dari Ummu Salamah, yaitu tentunya anak perempuan dari Abu Salamah juga, itu merupakan mahram bagi Rasulullah SAW, karena Abu Salamah itu adalah saudara sepersusuan dari Rasulullah SAW. Begitu pula di sini, ya anak perempuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib juga merupakan mahram bagi Rasulullah. Ya, karena ya ini disamakan dengan nasab, ya. Seperti terjadi kasusnya pada nasab, ya saudara atau anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan kita, ya. Misalnya kita punya kakak, misalnya kakak laki-laki kita punya anak perempuan, ya, maka anak perempuannya tadi mahram bagi kita, ya mahram bagi kita, disebut sebagai keponakan kita, itu mahram bagi kita. Atau anak perempuan dari saudara perempuan kita juga mahram, ya itu juga berlaku bagi ar-radha'ah, bagi persusuan, ya. Jadi misalnya kita punya saudara sepersusuan sebagaimana Rasulullah dengan Hamzah, ya Hamzah merupakan saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anak perempuan dari Hamzah itu merupakan mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tidak boleh menikahinya. Ya, jadi sama persis, ya apa yang diharamkan dalam nasab itu juga yang diharamkan dalam persusuan. Ya. Jadi sama persis. Jadi hukumnya sama nanti. Dari mulai saudara sepersusuan tersebut atau orang tua sepersusuan, jadi dari mulai ibu sepersusuan, nanti kemudian suaminya berarti bapak sepersusuan, ya. Kemudian nanti anak-anaknya baik yang perempuan juga, anak-anak perempuannya juga semuanya mahram. Kemudian juga nanti anak-anak dari anak-anak perempuannya ataupun anak-anak perempuan dari anak-anak laki-lakinya, ya itu juga semuanya mahram, ya sampai ke bawah semuanya mahram. Tayyib. Maka di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan kitabur radha, ya ar-radha itu maksudnya adalah almar'u min imraati ghairi ummih. Radhaul mar'i min imraati ghairi ummih. Yaitu seorang anak menyusu pada seorang wanita yang bukan ibunya. Yang bukan ibunya itu dinamakan persusuan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, kullu imra'atin la yajuzu nikahuha minan nasab, fakadzalika yuqabiluha kullu imra'atin kanat qaribatun lil mar'ah minal radha'ah la yajuzu az-zawaju biha. Jadi setiap wanita yang tidak boleh dinikahi karena nasab, ya seperti ibu kita, ya kan, karena nasab tidak boleh dinikahi. Kemudian juga kalau ke atas nanti nenek kita, ya. Kemudian kalau ke samping itu, ini dari sisi pandang seorang laki-laki, ya. Kalau ke samping nanti bibi kita, ya saudara perempuan dari bapak ataupun ibu kita, ya itu juga tidak boleh dinikahi. Kemudian juga tentunya saudari-saudari kita tidak boleh dinikahi. Kemudian juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara kita itu tidak boleh dinikahi.
Ya, begitu pula dalam nasab seperti itu berlaku. Ya, berlaku pula pada sepersusuan. Berlaku pula pada persusuan. Iya. Jadi kalau seseorang memiliki orang tua persusuan, ya ayah apa bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan, ya bapak dan ibunya itu menjadi orang tua persusuan. Ya, kalau dia laki-laki berarti ibunya menjadi ibu persusuan, mahram baginya. Kemudian ke atas nanti neneknya, ya. Ada nenek persusuan, jadi ibu dari orang tua persusuan kita, nenek persusuan itu juga mahram. Baik. Kemudian nanti juga saudari, ya saudari dari orang tua persusuan kita, ya. Jadi bibi persusuan itu juga mahram. Begitulah nanti anak dari orang tua persusuan kita atau saudara sepersusuan kita mahram. Begitu pula juga anak-anak perempuannya dari saudara-saudara sepersusuan kita juga mahram. Baik. Maka sama persis dengan apa yang dimahramkan pada nasab, itu juga dimahramkan pada persusuan. Kemudian di sini faedah berikutnya pada kalimat ma yahrumu minan nasab, ya segala sesuatu yang dimahramkan karena nasab, dari nasab. Jadi semua yang dimahramkan karena nasab itu juga yang dimahramkan karena persusuan. Maka di sini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya zaujatul ibn minar radha'ah la tadkhulu fit tahrim. Ya. Istri dari anak persusuan, ya istri dari anak persusuan. Jadi misalnya ada apa? Misalnya saya merupakan bapak persusuan dari seorang laki-laki. Jadi misalnya saya punya anak persusuan, ya anak persusuan ini dulu menyusu kepada istri saya misalnya. Ketika kecil menyusu kepada istri saya, kemudian menjadi anak persusuan saya. Nanti anak persusuan ini dia menikah dengan seorang wanita, maka menurut sebagian ulama, ya istri dari anak persusuan tadi, ya istri dari anak persusuan tadi bukan mahram, bukan mahram saya, ya bukan mahram saya. Ya, jadi istri dari anak persusuan saya itu bukan mahram saya, karena li'anna tahrimaha laisa min jihatin nasab wa innama min jihatil musaharah. Karena apa namanya pengharaman atau mahramnya istri dari anak itu dari sisi pernikahan, bukan dari sisi nasab. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tadi menikah dengan wanita, berarti kan itu istri anak laki-laki kita tadi atau menantu perempuan kita. Menantu perempuan kita tadi mahramnya bukan karena nasab tapi karena musaharah, karena pernikahan yang terjadi antara anak kita dengan dengan wanita tersebut, ya dengan menantu kita tadi, menantu perempuan tadi. Ya, ini menurut sebagian ulama, ya menurut sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama, menantu perempuan itu mahramnya itu karena pernikahan, bukan karena nasab. Oleh karena itu, karena mahramnya bukan karena nasab, maka tidak berlaku pada persusuan. Karena pada persusuan itu yang berlaku hanya karena mahram, dikarenakan mahram karena nasab, bukan karena pernikahan. Jadi untuk ya istri dari anak sepersusuan kita bukan masuk ke dalam pengharaman. Jadi bukanlah mahram, karena mahramnya bukan karena nasab tapi karena pernikahan. Taib. Ini menurut sebagian ulama, ya. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad, kemudian juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan beberapa ulama yang lainnya. Adapun jumhur ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwasannya anak istri dari anak sepersusuan, ya istri dari anak sepersusuan itu tetaplah sebagai mahram, ya tetap sebagai mahram. Jadi dihukumi mahram. Baik, ini pendapat jumhur. Nah, kemudian hadis yang kedua di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar radha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan
memahramkan segala yang mahram dari kelahiran, ya. Jadi sesungguhnya persusuan itu memahramkan semua yang menjadi mahram karena kelahiran, karena nasab. Ya, ini hadis ini kembali menegaskan apa yang terdapat pada hadis yang kedua tadi. Hadis yang pertama tadi, ya. Di hadis yang kedua ini menegaskan kembali terkait dengan persusuan, ya. Hubungan karena persusuan itu sama seperti hubungan karena nasab. Tayyib. Nah, di sini terkait dengan radha'ah, ya, persusuan, ya, yang diperselisihkan oleh para ulama itu berapa kali persusuan, ya, berapa kali persusuan yang itu akan menjadikan mahram, ya, akan menjadikan mahram. Jadi berapa kali disusui anak tersebut sehingga menjadi mahramnya. Maka di sini qala Ahmad, Imam Ahmad berpendapat la yuharrimu illa khamsu radha'at. Tidak akan menjadikan mahram kecuali 5 persusuan, 5 kali persusuan. Jadi disusui 5 kali. Ya, disusui 5 kali. Jadi anak tersebut disusui 5 kali. Dan setiap kalinya itu anak tadi yang menyusu karena lapar, ya, bukan karena dipaksa, tapi karena memang lapar, haus. Ya, anak tadi lapar dan haus kemudian menyusu kepada perempuan tersebut, ya, sampai anak tadi sendiri yang melepas puting susu dari ibu persusuannya tadi. Jadi sampai benar-benar kenyang anak tersebut. Ya. Jadi menyusu 1 kali sampai kenyang, ya. Itu terhitung 1, kemudian lagi di waktu yang lainnya dia menyusu lagi sampai kenyang sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali. Ya, itu baru menjadi mahram. Ya, sampai 5 kali baru menjadi mahram. Adapun Imam Malik mengatakan tuharrimu thalathu radha'at. Ya, hanya 3 kali persusuan saja, 3 kali menyusui sudah mahram. Ini pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat hanya 1 kali persusuan. Ya, tuharrimu ar-radha'ah al-wahidah. Ya, hanya 1 kali persusuan saja itu sudah mahram. Sudah mahram. Tapi pendapat yang benar di sini wal adhar al qaulul awal, akan tapi pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang pertama, yaitu 5 kali persusuan. Baik. Bagi nanti dalam nas yang lainnya itu disebutkan 5 kali persusuan. Maka pendapat yang kuat, ya. Jadi hukum mahram dalam persusuan itu terhasilkan dengan 5 kali persusuan. Tiap kali persusuan itu sang anak minum memang karena haus, karena lapar, ya, bukan karena dipaksa hingga dia kenyang, hingga dia yang melepas sendiri puting susu dari ibu persusuannya. Ya, sebanyak 5 kali, nanti seperti itu 5 kali baru tetaplah hukum kemahraman. Baik. Allah Ta'ala alamu bissawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.